Bayangkan saja, negara dalam keadaan susah, dia mau mengadakan alutsista dengan berhutang 1.760 triliun. Kalau menurut saya ini baik. Salam Bapak Paul. Halo. Shalom. Salam Bapak Ponto. Ya, Shalom. Shalom Pak. Salam teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini. Baik, ini menarik sekali meskipun kontroversi dan banyak kejanggalan-kejanggalan. Terutama sekali adalah menyangkut masalah undang-undang. Apa yang dilakukan ini ya tidak selaras dengan undang-undang. Padahal undang-undang dasar itu paling tinggi dari turunan-turunan dari undang-undang yang ada di bawahnya. Tapi mengapa? Pertanyaan mengapa Presiden Jokowi manut saja membentuk komponen cadangan? Saya melihat ini ada kesan yang dipaksakan. Ada kepentingan-kepentingan tertentu. Ya, kita tahu beberapa waktu lalu rame. Si Prabowo ini sebagai Menhan. Ini langkah tindakannya gerasa-gerusu, terkesan bagi saya itu dipaksakan. Ada maksud-maksud tertentu. Bayangkan saja, negara dalam keadaan susah, dia mau mengadakan alutsista dengan berhutang 1.760 triliun. Kalau menurut saya ini gendeng ini. Kita dalam keadaan susah membangun pertahanan negara dengan berhutang ke negara Qatar. Ya harapan saya ini dibatalkan, tidak boleh terjadi. Hutang Indonesia sudah banyak. Siapa mau bayar? Rakyat suruh bayar lagi. Rakyat itu sudah pontang-panting. Udah banyak yang kelaparan. Usaha-usaha banyak yang macet. Nah, lebih dari itu saya ingin menyampaikan pandangan saya. Sebagaimana lazimnya di berbagai negara di dunia ini, pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara selalu mengacu pada perkembangan atau dinamika lingkungan strategis, baik yang bersifat global, regional maupun nasional. Ini kita pahami semuanya. Nah, di tengah-tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan informasi, hampir tidak ada lagi batas negara yang tidak dapat ditembus oleh kemajuan tersebut. Sehingga segala peristiwa yang terjadi di belahan dunia ini dapat segera diketahui. Nah, kembali pada perkembangan lingkungan strategis, analisisnya maka dapat diperkirakan bahwa ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia lebih bersifat non-konvensional atau non-tradisional. Nah, justru ancaman yang paling nyata di era reformasi ini berasal dari dalam negeri, seperti radikalisme, khilafaisme, terorisme, anarkisme, intoleransi, diskriminasi, ketidakadilan, KKN, mafia di berbagai sektor, perdagangan narkoba, perusakan alam, hutan dan ekosistem, anti Pancasila, anti demokrasi, dan sebagainya. Karena itu, patut dipertanyakan Pak Ponto, atau kita kritisi terkait kebijakan pemerintah membentuk Komcat dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategis dan ancaman nyata yang sedang dihadapi NKRI. Bukankah ini sebuah kebijakan yang tidak dibutuhkan pada saat ini? Mengapa pemerintah tidak fokus memerangi dan mengentasan ancaman nyata seperti yang saya sebutkan tersebut? Jujur saja, mereka-mereka yang mengerti tentang strategi pertahanan ini akan geleng-geleng kepala terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pertanyaan saya, siapa yang dapat menyanggah bahwa ancaman nyata yang saya sebutkan tadi terus merongrong dan merusak situasi dan kondisi negara ini? Ancaman nyata ini sangat terkesan dibiarkan saja oleh pemerintah. Kita tidak melihat langkah-langkah konkret dan tegas dari pemerintah untuk memberantas ancaman nyata tersebut. Nah, coba saja dibuktikan apa yang telah dilakukan oleh Kemhan untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan ketahanan nasional kita yang rapuh. Sekali lagi, Pak Ponto dan Pak Paul, pembentukan Komcat bukan jawaban
apalagi solusi dalam menghadapi ancaman dari dalam negeri. Betul. Nah, kita menghadapi ancaman nyata. Kenapa butuh Komcat? Komcat itu untuk menghadapi apa? Ancaman militer, ancaman konvensional. Jadi tidak ada gunanya Komcat itu ngabis-ngabisin duit sampai 1 triliun. Ini ada kepentingan di balik semuanya itu. Ini harus dikritisi, harus dibongkar habis. Dan harus diaudit. Ya. Negara ini udah hancur-hancuran. Hutangnya banyak sekali. Ekonomi saat ini coba. Kita semua tahu bagaimana. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Ponto. Bagaimana respon atau penjelasan Laksamana Ponto atas kebijakan pemerintah membentuk Komcat dihadapkan dengan perkembangan Listra atau ancaman nyata yang berasal dari dalam negeri, seperti yang telah saya sebutkan tadi. Yang kedua, bagaimana semestinya kebijakan dan strategi pemerintah untuk memberantas ancaman nyata dari dalam negeri tersebut yang nyata-nyata terus merongrong dan merusak negara ini. Demikian, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin. Ya.